Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, doa bersama-sama jemaat Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau datang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita buat penyertaan yang sempurna. Kalau saat ini ada jemaat Tuhan yang kurang sehat, percaya lewat doa-doa kita akan disehatkan, kita akan dikuatkan. Kalau ada saat ini jemaat Tuhan yang lemah, kita juga percaya lewat pujian dan doa kita mendapat kesegaran dan semangat yang baru. Terlebih lagi untuk para jemaat Tuhan yang saat ini sehat, mari sama-sama kita bawa syukur, kita ucapkan terima kasih kita, karena Dia Allah yang memelihara setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Biar semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Dan di situ terletak kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami katakan sekali lagi bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Yesus, Raja kami yang kami miliki. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, Tapi karena Engkau, tanpa Tuhan yang di sampingku, Engkau yang selalu ada di samping kami. ku tak mampu sendiri. Tidak mampu tanpa-Mu, Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku.
keberadaan kami pagi hari ini, kami percaya pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi sumber kekuatan baru buat kami, bahwa Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Saat ini kami jemaat-Mu Tuhan akan membawa beberapa pokok-pokok doa. Mari jemaat Tuhan, yang pertama kita mau sama-sama berdoa untuk gereja kita, untuk setiap ibadah-ibadah yang ada, ibadah raya umum 1, 2, 3, youth, Mars. Kita juga berdoa untuk program-program Komsel, SPK, visi. Kita berdoa buat Natal yang juga akan diselenggarakan Desember nanti, biar kepanitiaan yang sudah terbentuk semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Mari sama-sama kita keluarkan suara kita. Semuanya Tuhan, itu juga untuk Natal yang juga percaya setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, rapi, sehingga acara ini berjalan dengan Tuhan, jadi milikmu Tuhan. Semua percaya Tuhan yang kami dari mustahil yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih waktunya boleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kita. Kita mau dukung terus mereka dalam doa kita. Berdoa buat setiap pengurus-pengurus gereja. Kita juga berdoa untuk gembala sidang kita, Pendeta Theophilus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan yang ada di dalam kerajaan ya Tuhan. Mulai dari pelayan-pelayan itu Tuhan, juga buat para pelayan Tuhan yang menjaga kehidupan setiap kami Tuhan. Kami sampaikan pelayanan Tuhan, hidup kami boleh terkenal di hadapan Tuhan. Setiap pemerintahan yang gereja kami boleh terus layak. Mulai sidang Tuhan, hati kami Tuhan. Percaya dipulangkan nama Tuhan, berlipat ganda buat mereka, buat membalas sidang Tuhan. Para pelayan Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat Komsel kita. Kita berdoa untuk lansia, para lansia. Kita berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir dan kita rindu mereka boleh hadir kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat dan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sangat berdoa Tuhan. Berdoa untuk setiap sosial Tuhan, kami percaya PKS, keluarga dan Tuhan Tuhan. Dan juga puaskan sepat mereka semua mencampur sama Tuhan sampai mereka boleh terus tetap menikmati hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh terus nyata dalam hidup mereka Tuhan. Buat sukacita mereka juga masih ada jemaat ada dalam tangan saudara Tuhan. Terus kerja kami rindu mereka kembali mereka Tuhan. Tuhan kiranya mereka terus menikmati mereka berkata Tuhan sampai sukacita pada muncul boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga kita saat ini. Untuk suami berdoa untuk istri, buat istri berdoa buat suami, buat anak, berdoa buat orang tua dan orang tua boleh mendoakan anak-anaknya. Mari sama-sama kita dukung doa keluarga kita. Maka kami juga bersyukur segala bisa serahkan di lakukan Tuhan kami sekarang. Tuhan tutup bungkus di kehidupan kami Tuhan, di kehidupan kami juga terus. Anak-anak Tuhan sepanjang hari itu Tuhan, menjadi aktivitas kami percaya Tuhan segala pernyataan saja kami percaya pada kehidupan kita yang ada buat setiap berkat dan memberkati menjaga daripada Tuhan kesehatan semua kami apa yang mereka kerjakan kami Tuhan dan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan boleh jaga setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita kembali angkat penyembahan kita, syukur kita. Kita percaya bahwa doa-doa kita berkenan di hati Tuhan. Dia akan menjawab setiap doa kita jemaat Tuhan. Doa kita besar kuasanya. Biar segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar segala puji
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala hormat kami sampaikan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Allah yang sungguh baik, Allah yang setia, Allah yang selalu menolong Tuhan, menopang dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami sujud di hadapan Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami dan pikiran kami Tuhan, Tuhan boleh mendengar firman Tuhan. Nyatakan Tuhan Yesus kehendak Tuhan untuk setiap pribadi kami masing-masing Tuhan, hingga sungguh-sungguh firman yang diberitakan pada pagi ini Tuhan Yesus itu boleh menopang kami, meneguhkan kami Tuhan, berkati setiap kehidupan kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu Tuhan tentang Tuhan saja, biar kehendak Tuhan jadi itu setiap firman Tuhan, dan kami siap untuk mendengarnya Tuhan, sudah melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini jemaat Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan membaca sebuah ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita akan membacanya bersama-sama jemaat Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan judul dari renungan kita pada pagi hari ini adalah alami hadirat Yesus dengan mengucap syukur. Nah ya, di sini judulnya mengatakan kita bisa merasakan, kita akan bisa mengalami hadirat Yesus, kehadiran Yesus saat kita mengucap syukur. Ya, seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki, Allah suka dengan ucapan syukur kita, jemaat Tuhan. Nah, salah satu cara juga untuk mengalami hadirat Tuhan adalah kita dengan berterima kasih sepanjang waktu, jemaat Tuhan ya. Kita dapat berterima kasih untuk hari yang baru. Ya, kalau pagi hari kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, siang hari kita bisa berterima kasih untuk kesehatan, untuk pertolongan Tuhan, dan sore hari kita juga bisa berterima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari, ya, untuk hal-hal yang baik yang kita alami sepanjang hari, untuk sahabat-sahabat yang baik yang mengelilingi kita sepanjang hari, ya, untuk semua berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, jemaat Tuhan, dalam sebuah buku, ya, saya baca adalah buku Double Blessing, ya, judulnya, karangan dari Mark Batterson. Ya, di situ dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ortodok, orang-orang Yahudi yang taat, mereka itu mengembangkan kebiasaan mengucap syukur itu minimal 100 kali dalam satu hari. Wah, banyak ya jemaat Tuhan, 100 kali dalam satu hari. Jemaat Tuhan berapa kali ya dalam satu hari? Mungkin belum menghitung ya, tapi tidak apa-apa. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka akan bersyukur untuk segala sesuatu yang mereka alami, untuk pengalaman-pengalaman baru yang mereka alami. Dan salah satunya misalnya pada saat mereka makan, ya, mereka sebelum makan mereka akan berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti kita ya jemaat Tuhan, kalau sebelum makan kita akan apa? Berdoa dulu, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mereka melakukan itu. Tetapi yang berbeda dari mereka adalah mereka itu bukan hanya berterima kasih untuk makanan, tetapi mereka itu berterima kasih untuk rasa. Jadi pada waktu mereka mengecap rasanya, mereka akan bersyukur, oh Tuhan terima kasih, enak sekali ya. Nah, kemudian setelah mereka mengecap rasanya, mereka juga selalu mengucap syukur untuk baunya, untuk harumnya masakan. Kan masakan itu berbeda-beda ya harumnya ya. Nah, anak saya kalau saya masak itu kalau suka bilang wah enak, wangi gitu ya, harum ini ya, suka diciumin lagi ya masakannya gitu, wah harum gitu masakannya ya. Nah, jemaat Tuhan, mereka itu berterima kasih untuk harum, untuk wangi masakannya. Dan kemudian setelah mereka makan, apa yang mereka lakukan? Sudah pasti mereka juga berterima kasih untuk makanan yang mereka terima. Nah, jemaat Tuhan, kemudian kebiasaan dari orang Yahudi juga mereka mengucap syukur misalnya kalau hujan turun. Ya, kalau hujan turun, mereka berterima kasih untuk hujan yang telah Tuhan turunkan dan Tuhan berikan. Tetapi bukan hanya itu, mereka mengucap syukurnya, mereka itu begitu detail. Mereka berterima kasih kepada Tuhan itu dengan setiap tetes air hujan yang turun. Bayangin, waduh ya, saya juga suka kalau hujan turun, saya akan keluar, saya akan menikmati, saya akan melihat gitu ya, betapa bagusnya, betapa indahnya air yang turun, yang bergemericik. Nah, mereka itu mengucap syukur juga untuk tetes-tetes air hujan yang turun ya. Kenapa di situ dikatakan ya? Karena mereka itu merasakan betapa luar biasanya berkat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi yang ortodok ini kemudian ya mereka ini kalau mereka makan roti, ya, kalau mereka makan roti, mereka akan mencium harumnya. Ya, harumnya roti itu betapa enaknya, mereka akan berterima kasih kepada Tuhan dan mereka kemudian akan berterima kasih kepada orang-orang. Mereka akan berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang yang telah membuat makanannya, yang telah membuat rotinya. Ya, jadi ini merupakan double berkat ya, mereka terima berkat Tuhan lewat makanan dan mereka memberkati orang lain lewat doa-doa mereka. Jadi mereka mendoakan, Tuhan terima kasih untuk orang yang telah menyediakan roti ini, membuat roti ini. Nah, jemaat Tuhan, nah orang-orang seorang rabi Yahudi di sini mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengecap apapun sebelum dia mengucap syukur. Jadi nggak boleh
boleh makan apapun sebelum dia mengucap syukur ya. Nah jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita ya? Sudahkah kita belajar untuk mengembangkan ucapan syukur ini setiap hari ya? Mari kita akan melihat bagaimana betapa banyaknya yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita setiap hari, jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, tahukah jemaat Tuhan bahwa di sekitar kita juga ada banyak sekali suara-suara ucapan syukur, bukan hanya dari kita tetapi dari semua makhluk hidup. Suara-suara makhluk ciptaan Tuhan yang memuji Tuhan. Misalnya di lautan itu ikan paus itu mereka memuji Tuhan, mereka mengeluarkan suara mereka itu dan mereka menyanyikan nyanyian mereka itu bahkan sampai terdengar sampai 10.000 mil. Ya, burung-burung itu bisa mengeluarkan nada sampai 300 nada. Wah, luar biasa ya. Kemudian jemaat Tuhan, di situ dikatakan di buku Double Blessing itu dikatakan bahwa cacing yang ada di dalam tanah juga mereka bisa mengeluarkan suara staccato. Ya, staccato itu kan kalau di piano tek, tek, gitu ya. Jadi yang satu-satu gitu suaranya staccato gitu. Mereka itu bisa mengeluarkan, tapi kita tidak bisa mendengar. Siapa yang bisa mendengar? Tuhan itu bisa mendengar ya. Jadi di sekitar kita penuh dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita juga penuh dengan ucapan syukur? Ya, jemaat Tuhan, ingat saat kita mengucap syukur, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Kita akan merasakan betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan kita itu luar biasa. Nah, jemaat Tuhan, jangan biarkan satu hari lewat tanpa kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, maka hari itu merupakan hari yang buruk bagi kita. Ya, hari yang buruk. Kenapa? Karena sepanjang hari kita akan merasakan betapa beratnya hari itu. Kita akan merasakan betapa lelahnya hari itu. Kita akan merasakan betapa capeknya kita melewati hari itu. Ya, jika tidak ada ucapan syukur, maka hari itu merupakan hari yang buruk bagi kita. Sebab itu, mari kita akan belajar mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, ya, kita akan merasakan betapa menikmatnya anugerah Tuhan, betapa kita bisa melewati hari itu dengan cepat dan kita mengatakan, oh udah sore lagi, udah luar biasa berkat Tuhan ya. Nah, dengan mengucap syukur ada hal-hal yang baik yang kita bisa nikmati. Nah, bagaimana jemaat Tuhan jika hari itu kita mengalami hal yang tidak baik, ya, hal yang kita rasa bahwa itu sesuatu hal yang memberatkan hati kita, ya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Artinya, walaupun kita mengalami hari yang buruk sekalipun, ya, hari yang tidak baik untuk kita, kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan rasakan saat kita mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita, tapi kita mengucap syukur, kita mengembangkan ucapan syukur kita, maka ada hal-hal yang besar, sesuatu yang ringan yang akan terjadi dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati hari itu dengan ringan. Bahkan hal-hal yang tidak baik pun kita bisa menikmatinya, kita bisa mengucap syukur, kita berterima kasih untuk hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam hal yang tidak baik sekalipun Allah itu bekerja mendatangkan apa, jemaat Tuhan? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, ya, dalam hal yang tidak baik sekalipun. Sebab itu apapun yang terjadi pada kita, mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan ya untuk mulai mengucap syukur kepada Tuhan ya. Di ibadah WWT beberapa bulan yang lalu ya, Dr. Trivena pernah menganjurkan kepada WWT, ayo buat jurnal. Jurnal itu apa? Buat tulisan di sebuah buku tentang apa? Tentang hari itu, tentang ucapan syukur untuk hari itu. Nah, jemaat Tuhan, mari kita akan
mulai melakukan hal itu. Kalau jemaat Tuhan nggak bisa nulis tidak apa-apa, tapi lakukan itu setiap hari. Kadang kalau jemaat Tuhan menulis itu sebagai sebuah jurnal, maka pada waktu kita membacanya lagi, kita akan melihat betapa banyaknya berkat Tuhan yang kita terima, betapa banyaknya hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan. Pada waktu kita membacanya ulang, wah, ternyata berkat Tuhan itu begitu banyak, begitu beragam, begitu besar. Ya jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita akan kembangkan ucapan syukur kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur mulai dari saat ini. Ya, mari kita akan berterima kasih. Tuhan, terima kasih kami dapat memiliki telinga yang masih tajam untuk mendengar firman-Mu. Kami memiliki mata yang masih tajam untuk melihat siaran ini. Mari kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan. Kami dapat bangun pagi ini dan menikmati hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kembangkan ucapan syukur itu. Apapun yang kita alami, bagi ibu-ibu, apapun yang kita alami saat kita mencuci, terima kasih Tuhan untuk cucian-cucian yang bersih. Saat kita membersihkan rumah, terima kasih Tuhan untuk rumah ini, kami bisa memiliki rumah, membersihkan semua rumah. Terima kasih untuk segala sesuatu untuk anak-anak kita, walaupun mereka kadang-kala rame, ya kita akan mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan tempatkan, yang orang-orang yang mengasihi kita, yang ada di sekitar kita. Mari kembangkanlah ucapan syukur ini jemaat Tuhan. Saya percaya dengan pimpinan Tuhan, kita akan senantiasa menikmati hadirat Tuhan saat kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami ingin senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Sebab saat kami mengucap syukur, kami dapat menikmati Engkau ada dan beserta dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita semua akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi kita. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.